Indonesia, selain alam baharinya yang memesona, keanekaragaman hayati lautnya merupakan yang terbesar di dunia. Ada banyak macam hasil laut selain ikan dan beragam cara untuk menangkapnya. Setiap daerah memiliki tradisinya tersendiri, begitupun olahan hasil lautnya yang menggugah selera. Petualangan dimulai dari Desa Mandel, Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Kami akan ikut perjalanan masyarakat menuju rumah laut. Karena memang selain punya rumah di sini, di desa untuk tinggal, mereka juga punya rumah laut yang kira-kira jaraknya 1 jam dari sini. Makanya tuh, karena kita mau nginap beberapa hari, bawaannya juga banyak. Perjalanan yang akan kami tempuh hanya sekitar 1 jam lamanya. Tapi tak semudah itu, gelombang kadang harus kami hantam. Namun itulah tantangan dalam berpetualang. Ganasnya Laut Banda tak menciutkan nyali sang motoris. Sebagian dari mereka menganggap liak-liuk ombak justru menjadi hal yang ditunggu-tunggu untuk bisa sedikit beratraksi dengan kapal-kapal mereka. Wow, benar-benar luar biasa ya. Kita udah mau sampai, lihat udah kelihatan rumah lautnya. Masyarakat sebutnya Toado. Dan kalau kita lihat ini di kanan kiri itu memang lautan lepas, tapi Toado aman dari ombak-ombak besar karena memang banyak pohon-pohon bakau yang jadi benteng pertahanannya dari ombak-ombak besar. Gugusan bakau menjadi pelindung utama pemukiman mereka dari kencangnya ombak dan kuatnya angin bertiup. Dilihat dari jauh, komplek rumah laut Toado ini cukup besar, memanjang seperti kampung pada umumnya. Sebagian orang menyebutnya rumah Bajo dan menjuluki mereka dengan Kampung Bajo. Tetapi mereka adalah warga Banggai asli. Mama, ini rumah Mama ya? Iya, ini rumah saya. Ini sebenarnya kalau dilihat sih seperti rumah-rumah pada umumnya ya, Mama. Ada dapurnya, ada tempat istirahatnya. Tapi ini benar-benar tempat saya berpijak. Ini benar-benar cuma bambu saja. Terus gentengnya juga dari kayu, daun rumbia ya? Iya, daun Iya, rumbia. Mama. Ini tidak jatuh kah, Mama? Aman? Tidak. Karena setiap saya melangkah, Tidak. saya takut Tidak jatuh. Kayak apa-apa. bambunya berderak. Nyit. Nyit. Tidak apa-apa. Jatuh, habislah sudah ke laut. Nyit. 100% warga desa Buang-Buang itu berprofesi sebagai nelayan. Jadi juga beragam nih cara mereka menangkap hasil laut. Ada yang pakai jala, ada yang pakai bubu, ada yang pakai pancingan, tergantung target burunya apa. Nah, kalau sekarang saya sama papa-papa di sini mau nangkap sotong. Jadi pakai caranya adalah nyingke. Seperti apa nyingke itu? Saya nanti mau belajar sama papa-papa. Di perairan Buang-Buang, berburu menggunakan teknik nyingke bukan lagi cerita baru. Bahkan sudah menjadi teknik perburuan kuno yang masih dipertahankan sampai sekarang. Jadi sebelum mulai nyingke, kita harus berpatroli dulu pertamanya. Cari di mana kira-kira lokasi sotongnya berada. Di tempat lain, seperti Luwuk misalnya, teknik ini digunakan untuk berburu ikan di muara dengan cara menjebak ikan laut yang hendak bermigrasi ke sungai. Tetapi di sini, nyingke hanya dilakukan untuk berburu sotong yang sedang berkeliaran di atas karang perairan dangkal. Dan itu nama alat yang lagi papa pasang namanya tombulan. Jadi itu sebagai penyangga tempat kita berdiri nanti. Dan biasanya sih dibuat dari kayu bakau ya Om. Kayu bakau yang memang panjangnya sekitar 3 meter. Dan nanti untuk nombak sotongnya kita pakai alat sosoat. Nah ini. Sosoatnya terbuat dari bambu. Panjangnya kurang lebih sama kayak tombulan. Tapi ini poinnya, di ujungnya ada 3 mata tombak.
yang tajam buat tusuk sotongnya nanti di bawah. Seperti ini. Gini toh? Tiga tiang kayu yang bersilangan inilah yang akan menopang badan saya dari ombak dan juga angin. Meski hanya dipasangkan begitu saja ke pasir, mereka tetap terasa kokoh. Sekarang kalau saya disuruh pilih duduk di perahu atau duduk di tombulan ini, saya kayaknya akan tetap lebih pilih duduk di sini deh, karena ternyata tuh ini alatannya benar-benar kuat dan steady. Jadi memang di sini dirancang sedemikian rupa supaya bergerak seperti apapun, dia tetap kuat bisa menopang badan kita. Dan ini nih alat saya. Ini bukan buat manggil tukang bakso ya atau manggil maling, tapi ini nanti buat panggil sotongnya supaya datang. Ikan nus atau sotong memiliki wilayah hidup yang luas, meliputi sungai, danau, bahkan lautan. Jadi kita memang sengaja nih tombula-tombula ke rumahnya si sotong. Batu-batu yang ada di bawah saya ini. Karena itu supaya memancing, supaya sotongnya keluar atau sotongnya menghampiri anaknya, telur-telurnya yang ada di situ. Sudah hampir setengah jam menunggu, sotong tak juga datang. Tiba-tiba wajah Om Pau dan Papa Aru mulai berubah. Matanya jeli mengamati gerak di bawah sana. Wah, semoga ini pertanda baik ya. Papa mau jagon! Akhirnya setelah kami menunggu 10 purnama di sini, binatang yang namanya sotong muncul juga ke permukaan. Mana Om kasih tunjuk? Sotong sering juga diartikan sama dengan cumi-cumi karena bentuknya yang serupa. Meski sama-sama masuk dalam kelas Cephalopoda atau pemilik kaki di kepala, tetapi sotong dan cumi memiliki struktur tubuh yang berbeda. Besar ya Om ini. Wah, berat juga. Kalau untuk saya yang baru pertama kali lihat sotong, menurut saya ini bentuknya persis kayak cumi-cumi. Cuma bedanya yang pasti dari ukurannya lebih besar sama satu lagi. Dia punya cangkang yang keras. Nah, dengan dapat 2 sotong sebenarnya hari ini, itu membuktikan kalau papa sama mama sotong bekerja sama dengan baik. Karena biasa setelah betinanya bertelur di bawah, kemudian pergi, nanti ada beberapa jantan yang ikut jaga telurnya. Jadi kalau sudah dapat 1, biasanya akan terus dapat yang lain. Jadi, saya masih ada kesempatan untuk dapat ya Om. Masih ada kesempatan, jadi saya tidak mau berhenti mencoba. Disimpan di mana? Oh, situ perahu. Semangat dan rasa penasaran untuk mendapatkan sotong masih tetap ada. Tapi apa daya, ombak semakin kencang dan tinggi. Sepertinya perburuan harus segera diakhiri. Karena sudah pasang, badan sudah pegal-pegal juga, jadi kita harus kembali ke darat ya Om. Ayo. Sebelah mana? Dah, Papa. Dah. Dan sekarang waktunya icip-icip. Ajus atau ibu dalam bahasa Banggai meracik hasil buruan dengan bumbu kaya rempah super lezat. Setelah dicuci bersih, saatnya menghaluskan cabai, bawang putih, bawang merah, kunyit, dan pala. Ditumis bersama dengan serai. Harumnya luar biasa. Enak, padahal tuh makan apa Kak Mama? Sotong. Makan sotong. Selamat datang di warung makan buang-buang. Tempat kita membuang semua hasil laut yang kita dapat sendiri ke dalam perut ya Mama.
Karena memang di sini hasil lautnya melimpah sekali. Itu karena setiap orang ngambil ikan, sotong, cumi, kepiting dan semuanya, gurita. Itu masih dengan nah, banyak sekali tuh Mama. Semuanya itu diambil dengan cara yang ramah lingkungan dan tradisional. Jadi setiap hari masyarakat desa Buang-Buang masih bisa nih menikmati makanan enak seperti ini. Hari ini kita makan apa tadi Mama Laila namanya? Kari sotong. Kari sotong ala mama-mama desa Buang-Buang. Dan rasanya juara, itu satu kata yang menandakan kari sotong ini.